Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elza Uliani Alhaq dari kelas A2 PGSD dengan NIM 210606126. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai statistika. Di video pembelajaran ini saya akan membahas mengenai pengertian statistik dan statistika, perbedaan antara data dan datum, pengumpulan data, mengenai min, median, dan modus, penyajian data mengenai tabel, diagram gambar, diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran, serta contoh soal dan pembahasannya. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai pengertian statistik dan statistika. Apa itu statistik? Statistik merupakan hasil data yang ditampilkan dalam bentuk tabel hingga grafik. Menurut KBBI, statistik adalah angka-angka atau catatan yang dikelompokkan, dikumpulkan, serta ditabulasi, sehingga akan didapatkan informasi yang berkaitan dengan masalah tertentu. Data atau angka pada statistik bisa diperoleh dari pengumpulan data melalui wawancara atau tanpa melakukan wawancara. Karenanya, statistik pada dasarnya merupakan kumpulan data yang dihasilkan dari pengelolaan yang dipelajari dalam statistik. Selanjutnya ada statistika. Apa itu statistika? Statistika adalah metode atau sebuah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana mengumpulkan, merencanakan, menginterpretasi, dan menganalisa data. Singkatnya, statistika merupakan cabang ilmu terkait dengan data-data serta bagaimana mengumpulkannya. Menurut KBBI, statistika yaitu ilmu yang mempelajari tentang cara mengumpulkan, menabulasi, menganalisis, dan menemukan keterangan dari data. Biasanya, data yang dikumpulkan dalam statistika berupa angka-angka. Dengan kata lain, statistika ilmunya, sementara statistik adalah datanya. Bisa dilihat jika sebenarnya kedua istilah ini berbeda anak-anak, meski saling berkaitan. Nah, selanjutnya ada perbedaan datum dan data. Datum adalah keterangan atau informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan, dapat berupa bilangan atau bukan bilangan. Sedangkan kumpulan dari datum tersebut disebut data. Jadi, data adalah bentuk jamak dari datum. Data ini dapat berupa sesuatu yang diketahui atau anggapan yang menjadi keterangan dari suatu hal. Biasanya, sesuatu yang diketahui itu diperoleh dari hasil pengamatan atau percobaan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pengumpulan data meliputi min, median, dan modus. Yang pertama yang akan kita bahas mengenai min. Min adalah nilai rata-rata suatu kelompok data. Secara matematis, rumus min dapat diakuisisi sebagai berikut. X per sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah titik-titik ditambah Xn per N sama dengan 1 per N sigma N I sama dengan 1 XI. Nah, itu adalah rumus dari min. Jika data yang dimiliki banyak, anak-anak bisa mengelompokkan beberapa data yang sama serta menghitung dengan frekuensi dan dibagi dengan banyaknya data. Rumusnya adalah yaitu X per sama dengan F1 dikali X1 ditambah F2 dikali X2 ditambah F3 dikali X3 ditambah titik-titik ditambah Fn dikali Xn per F1 ditambah F2 ditambah F3 ditambah titik-titik ditambah Fn sama dengan sigma Ni sama dengan 1 Fi dikali Xi per sigma Ni sama dengan 1 dikali Fi. Selanjutnya ada median. Median adalah nilai tengah suatu data. Rumus median atau ME dapat ditulis sebagai berikut. ME sama dengan X dalam kurung N per 2 ditambah X dalam kurung N per 2 tambah 1 per 2 jika genap. Sedangkan jika ganjil, rumusnya yaitu ME sama dengan X dalam kurung N per 2 ditambah 1. Dan selanjutnya ada modus atau MO, yaitu nilai yang sering muncul atau angka yang sering muncul. Selanjutnya yang kita bahas adalah penyajian data. Yang pertama ada tabel. Tabel merupakan penyajian data dalam bentuk kolom guna mempermudah pengklasifikasian data atau mengelompokkan data. Ibu, bagaimana langkah-langkah menyajikan data dalam bentuk tabel? Nah, yang pertama kita kelompokkan data secara berurutan. Mulai dari yang terkecil
sampai data terbesar atau sebaliknya. Yang kedua, masukkan data tersebut secara berurutan ke dalam tabel. Tuliskan judul tabel di bagian atas tabel dengan huruf kapital. Dan kita bisa membuat tabel seperti gambar di samping. Selanjutnya ada diagram. Diagram adalah penyajian data dalam bentuk diagram batang, diagram garis, diagram gambar, dan diagram lingkaran. Data dalam tabel tersebut dapat ditunjukkan dengan angka skala, persentase, maupun derajat. Yang pertama ada diagram batang. Diagram batang merupakan salah satu jenis diagram yang menyajikan data dalam bentuk bar atau persegi panjang. Panjang pendeknya diagram batang mewakili nilai atau data tersebut, seperti contoh di samping. Yang kedua ada diagram garis. Diagram garis merupakan penampilkan data berupa garis penghubung titik-titik yang memiliki nilai tertentu. Dalam penggunaannya, diagram garis memiliki fungsi yang sama dengan diagram batang. Yang ketiga ada diagram lingkaran. Diagram lingkaran merupakan suatu diagram yang menyajikan nilai atau data dalam bentuk lingkaran. Data yang disajikan dibagi dalam beberapa bagian lingkaran yang mewakili nilai tertentu. Dan yang terakhir ada diagram gambar. Diagram gambar atau piktogram adalah referensi data menggunakan gambar, simbol, atau lambang. Nah, bagaimana anak-anak? Pembahasan kali ini apakah mudah? Apakah sudah dipahami? Jika sudah dipahami, kita lanjut ke contoh-contoh soal dan pembahasannya. Di soal pertama, kita ditugaskan untuk menentukan min, median, dan modus. Pertanyaannya yaitu ada nilai ulangan Dina berikut ini: 7, 9, 7, 8, 9, 6, 8, 7, 8, 9. Nah, kita tentukan hasilnya yaitu dengan mencari min terlebih dahulu. Min sama dengan jumlah data per banyak data. Ini Ibu menggunakan cara yang mudah. Min sama dengan 7 tambah 9 tambah 7 tambah 8 tambah 9 tambah 6 tambah 8 tambah 7 tambah 8 tambah 9. Ini adalah jumlah data nilai ulangan Dina per 10. Mengapa 10? Nah, banyaknya data. Jadi data nilai Dina itu ada berapa angka? Ada angkanya ada 10. Nah, jadi kita tulis 10. Selanjutnya sama dengan 78, kita jumlahkan semuanya. Sama dengan 78 dibagi 10, sama dengan 7,8. Nah, ini adalah hasil dari min. Selanjutnya ada median. Untuk menentukan median, kita mempunyai langkah-langkah nih. Yang pertama, urutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar. Kita urutkan sama-sama. 6, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 9, 9. Nah, yang kedua, perhatikan data tersebut ganjil atau genap. Karena jumlah data ini ada 10, maka merupakan data genap. Jika datanya genap, maka dua nilai yang di tengah dijumlahkan, lalu dibagi 2. Jika datanya ganjil, langsung diambil nilai tengah. Nah, selanjutnya kita hitung dari depan dan dari belakang untuk menentukan mana sih nilai tengahnya. Nah, kita lihat nih, kita hitung dari depan dan belakang bersama-sama. 6, 9, 7, 9, 7, 8, 7, 8, dan 8, 8. Jadi nilai tengahnya itu adalah 8 dan 8. Maka sama dengan 8 ditambah 8 dibagi 2. Sama dengan 16 bagi 2 sama dengan 8. Jadi mediannya itu adalah 8. Selanjutnya ada modus. Modus adalah nilai yang sering muncul. Ingat ya teman-teman, nilai yang sering muncul adalah modus. Kita perhatikan nih, nilai yang sering muncul ada berapa? Di sini 6 ada 1 kali, 7 ada 3 kali, 8 ada 4 kali, dan 9 ada 2 kali. Maka yang paling sering muncul yaitu angka 8. Jadi modusnya adalah 8. Selanjutnya kita ke contoh soal yang kedua. Di sini kita ditugaskan untuk menentukan penyajian data, yaitu tabel dan diagram. Nah, pertanyaannya 20 siswa kelas 9A diperoleh nilai ulangan matematika sebagai berikut.
Ada 60, 50, 70, 60, 80, 60, 100, 70, 50, 80, 70, 70, 80, 60, 70, 50, 90, 80, 70, dan 60. Berdasarkan data di atas, maka banyak siswa yang mendapat nilai yaitu nilai 50 ada 3 orang, nilai 60 ada 5 orang, nilai 70 ada 6 orang, nilai 80 ada 4 orang, nilai 90 ada 1 orang, dan nilai 100 ada 1 orang. Nah, perhatikan gambar di samping ya anak-anak. Jadi kita membuat tabel berdasarkan data di atas. Nilai itu sebagai perolehan nilai dan frekuensi itu sebagai banyaknya nilai. Jadi kita masukkan data yang di atas ke dalam tabel. Dan jangan lupa dibaca kembali langkah-langkah bagaimana membuat tabel tersebut. Selanjutnya ada menentukan diagram batang. Nah, Ibu, bagaimana kita membuat diagram batang? Apakah beda dengan tabel? Tentu saja berbeda. Nah, langkah-langkah membuat diagram batang yaitu buatlah garis vertikal dan horizontal terlebih dahulu. Untuk grafik batang vertikal, tulis nilai atau nama data pada sumbu horizontal dan frekuensi setiap nilai atau nama tersebut pada sumbu vertikal. Sedangkan untuk grafik batang horizontal, tulis nilai atau nama data pada sumbu vertikal dan tulis frekuensi masing-masing nilai tersebut pada sumbu horizontal dan buatlah tabel pada kedua sumbu. Buatlah persegi panjang yang cocok dengan nilai setiap data dengan frekuensinya. Nah, jadi kita masukin data dari tabel itu. Kita membuat diagram batang. Jadi batang itu panjang pendeknya diagram batang mewakili nilai atau data yang terkait. Jadi panjang pendeknya batang dalam diagram ini ditentukan dari nilai yang kita peroleh dari data yang di atas. Selanjutnya kita menentukan diagram lingkaran. Nah, rumus diagram lingkaran yaitu sudut juring sama dengan banyaknya data pada sudut juring dibagi jumlah data keseluruhan dikali 360. Ini penyajian diagram lingkaran dari ukuran derajat. Nilai 50 sama dengan 3/20 dikali 360 derajat sama dengan 54 derajat. Nilai 60 sama dengan 5/20 dikali 360 derajat sama dengan 90 derajat. Nilai 70 sama dengan 6/20 dikali 360 derajat sama dengan 108 derajat. Nilai 80 sama dengan 4/20 dikali 360 derajat sama dengan 72 derajat. Nilai 90 sama dengan 1/20 dikali 360 derajat sama dengan 18 derajat. Dan 100 sama dengan 1/20 dikali 360 sama dengan 18 derajat. Selanjutnya ada ukuran persen. Dalam ukuran persen, nilai 50 sama dengan 3/20 dikali 100% sama dengan 15%. Nilai 60 sama dengan 5/20 dikali 100% sama dengan 25%. Nilai 70 6/20 dikali 100% sama dengan 30%. Nilai 80 sama dengan 4/20 dikali 100% sama dengan 20%. Nilai 90 sama dengan 1/20 dikali 100% sama dengan 5%. Dan nilai 100 sama dengan 1/20 dikali 100% sama dengan 5%. Sehingga diperoleh diagram lingkungan dari gambar yaitu nilai 50 dengan warna kuring memperoleh 15%. Nilai 60 dengan warna abu memperoleh 25%. Nilai 70 dengan warna orange memperoleh 30%. Nilai 80 dengan warna biru memperoleh 20%. Nilai 90 dengan warna hijau memperoleh 5%. Dan nilai 100% dengan warna ungu memperoleh 5%. Jadi itu adalah nilai dari diagram lingkaran. Selanjutnya ada diagram garis. Sama halnya seperti diagram batang, tetapi di sini kita menentukannya memakai titik koordinat dan ditarik dari garis satu ke garis yang lainnya, atau dari koordinat satu ke koordinat lainnya ditarik oleh garis. Nah, dan yang terakhir ada diagram gambar. Sama halnya seperti membuat tabel, tetapi di sini kita menentukan banyaknya siswa atau banyaknya nilai
atau frekuensi menggunakan gambar atau simbol atau lambang tertentu. Nah, di gambar kita menentukan simbol ini menggunakan orang, bentuk orang. Nah, itu dinamakan diagram gambar. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan-kesalahan kata. Semoga media pembelajaran ini bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.